Hai teman-teman, perkenalkan saya Rifdi Maharani dengan NIM 23000241163, mahasiswa hukum di Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini saya ingin memaparkan apa yang sudah saya ringkas dari video webinar dengan judul Implikasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak terhadap bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Oke teman-teman, sekarang rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA sedang menjadi perbincangan hangat di Indonesia karena membawa perubahan yang besar khususnya di bidang ketenagakerjaan. RUU ini diinisiasi untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mendukung pertumbuhan generasi emas bebas stunting. Namun, beberapa pasal dalam RUU ini, terutama soal perpanjangan cuti melahirkan, menuai pro dan kontra di masyarakat, dunia usaha, dan pekerja. RUU KIA mengatur sejumlah hak baru yang lebih progresif bagi ibu dan anak. Salah satu poin utamanya adalah perpanjangan cuti melahirkan bagi pekerja perempuan dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Selain itu, cuti bagi suami yang mendampingi istri melahirkan juga diperpanjang dari 2 hari menjadi 40 hari. RUU ini juga memberikan cuti keguguran selama 1,5 bulan bagi ibu dan 7 hari bagi suami. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah memastikan masa pertumbuhan emas anak dapat terjaga, kesehatan ibu lebih terlindungi, dan kesejahteraan keluarga semakin baik. Dalam webinar tersebut, beberapa narasumber menyampaikan pandangan dari berbagai perspektif. Dari sisi pengusaha, aturan cuti 6 bulan dengan kewajiban membayar gaji penuh dinilai sangat berat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Mereka khawatir jika pekerja perempuan mengambil cuti terlalu lama, produktivitas perusahaan akan menurun dan beban gaji meningkat, sehingga usaha bisa terancam bangkrut. Selama ini, prinsip yang berlaku adalah no work, no pay. Namun RUU KIA mewajibkan pengusaha tetap membayar gaji selama cuti yang dianggap memberatkan. Dari sisi akademisi, RUU KIA dipandang penting untuk perlindungan ibu dan anak. Namun, tetap diperlukan keseimbangan antara hak pekerja dan keberlanjutan usaha. Akademisi menekankan perlunya harmonisasi aturan baru ini dengan undang-undang ketenagakerjaan yang sudah ada, serta evaluasi dampak jangka panjang terhadap dunia kerja. Sementara itu, serikat pekerja mendukung perlindungan lebih bagi pekerja perempuan karena masa menyusui 6 bulan sangat penting untuk kesehatan anak. Namun mereka juga mengkhawatirkan kemungkinan perusahaan akan mengurangi perekrutan pekerja perempuan atau bahkan memberikan syarat tidak hamil bagi calon pekerja. Selain itu, RUU KIA dinilai masih bisa membakukan peran domestik perempuan karena beban pengasuhan tetap dominan pada ibu. RUU KIA berpotensi meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting di Indonesia. Namun penerapannya juga bisa menimbulkan tantangan seperti penurunan produktivitas perusahaan, kekhawatiran pengusaha membatasi perekrutan perempuan, hingga potensi diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Misalnya seperti melalui syarat tidak hamil atau pembatasan promosi. Di sisi lain, belum ada sanksi tegas jika hak maternitas dilanggar, sehingga implementasi di lapangan masih lemah. Untuk itu, pemerintah perlu membuat aturan turunan yang jelas agar implementasi RUU KIA tidak merugikan salah satu pihak. Diperlukan insentif atau dukungan bagi pengusaha, khususnya UMKM, agar tetap bisa menjalankan bisnis tanpa terbebani biaya gaji selama cuti panjang. Pengawasan dan penegakan hukum juga harus diperkuat agar hak maternitas benar-benar terlindungi dan tidak ada diskriminasi. Selain itu, perlu perubahan budaya di tempat kerja agar peran pengasuhan anak tidak hanya dibebankan pada perempuan, tetapi juga didukung oleh pasangan dan lingkungan kerja. RUU KIA adalah langkah maju untuk perlindungan ibu dan anak. Namun implementasinya harus melibatkan semua pihak, pemerintah, pengusaha, pekerja, dan juga masyarakat. Diperlukan solusi bersama agar tujuan kesejahteraan tercapai tanpa mengorbankan kesempatan kerja bagi perempuan maupun keberlanjutan usaha di Indonesia. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) yang sekarang berlaku, beberapa hal dari penjelasan sebelumnya memang sudah masuk, seperti cuti melahirkan minimal 3 bulan yang bisa diperpanjang sampai 6 bulan jika ada alasan medis. Selain itu, suami juga mendapatkan hak cuti untuk mendampingi istri. Namun, ketentuan cuti 6 bulan otomatis untuk semua ibu yang sempat diusulkan dalam RUU akhirnya tidak disahkan dan diganti dengan aturan yang lebih fleksibel, menyesuaikan kondisi kesehatan ibu dan anak. Kendala utama dalam pemberlakuan UU KIA jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan adalah adanya perbedaan istilah dan durasi cuti yang bisa menimbulkan tumpang tindih aturan dan kebingungan di lapangan. Beban biaya bagi pengusaha terutama UMKM juga menjadi tantangan besar karena kewajiban membayar upah penuh selama cuti yang lebih lama dapat mengganggu kelangsungan usaha. Selain itu, potensi diskriminasi terhadap pekerja perempuan dalam perekrutan dan promosi juga masih menjadi masalah. Sebagai mahasiswa, saya melihat UU KIA membawa kemajuan dalam perlindungan hak ibu dan anak, tetapi implementasinya harus diiringi harmonisasi aturan dengan UU Ketenagakerjaan, pengawasan ketat, dan dukungan bagi pengusaha agar tidak menimbulkan diskriminasi atau beban berlebih yang justru merugikan perempuan pekerja dan dunia usaha secara keseluruhan. Terima kasih.